Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Denta Putra, NPM G1C-19.0403. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai anxiety ya, atau pada mata kuliah psikologi olahraga. Nah, apa sih anxiety itu? Anxiety itu merupakan bahasa Indonesianya itu kecemasan ya. Adalah suatu keadaan kekhawatiran atau kebimbangan. Kecemasan ini sejenis tekanan atau ketegangan yang menyebabkan menderita mental atau kerusakan jasmani. Jadi kecemasan ini merusak gitu ya. Jika kita mungkin lebih banyak masih dalam batas wajar ya, kalau kita ingin tampil gitu, kita takut dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan seperti itu. Tapi ini lebih lebih luas gitu, lebih parah gitu mungkin dari penyebab penderita mental atau kerusakan jasmani tersebut. Nah, di sini ada ketakutan atlet pada umumnya dapat diklarifikasikan dalam beberapa kategori ya, ketakutan. Nah, jadi pada saat ini tuh cemas ya, atlet itu cemas. Jadi takut gitu. Takut kenapa? Satu, takut kalau gagal dalam pertandingan. Dua, takut akan akibat sosial atau mutu prestasi mereka karena prestasinya mungkin berkurang ya. Terus takut cedera, khususnya untuk pertandingan-pertandingan keras ya. Atau kena kontak body itu takut cedera, takut akibat agresi fisik juga, dan terakhir takut bahwa fisiknya tidak akan mampu menyelesaikan tugasnya atau pertandingan. Nah, ini ketakutan yang banyak mungkin ya diterima oleh para atlet yang ada umumnya di Indonesia gitu. Oke, selanjutnya mengenai anxiety dan umur orang, Settle dan beberapa penyelidik lainnya pada tahun 1973 memperoleh kesimpulan. Apa sih kesimpulan dalam hal ini? Kesimpulannya yaitu anxiety akan memuncak pada waktu umur 20-an. Nah, hal ini karena pada umur 20 tersebut manusia sedang mendekati puncak potensi dalam karir seorang pelatih. Nah, jadi umur 20 itu bisa dikatakan usia emas loh. Nah, pada umur tersebut itu mendekati puncak-puncak potensi dalam karir gitu. Akan tetapi yang kedua, pada umur 30-an anxiety cenderung untuk menurun. Jadi sesuai apa ya? Jadi kalau umur 20 masih tinggi-tingginya, umur 30 mulai menurun. Nah, setelah umur 60 anxiety cenderung naik kembali. Kecemasannya naik lagi. Jadi kalau umur 20 biasanya masih inilah usia-usia emasnya lah. Jadi kadang ada yang tinggi, ada yang rendah juga seperti itu. Oke, selanjutnya tingkatan anxiety umumnya berubah-ubah sebelum, selama, dan mendekati pertandingan. Biasanya sebelum pertandingan anxiety naik disebabkan oleh bayangan akan beratnya tugas atau pertandingan yang akan datang. Nah, jadi sebelum pertandingan tuh biasanya naik gitu. Karena kecemasan atau ketakutan ini meningkat karena takut seperti apa di pertandingan. Selama pertandingan berlangsung, biasanya tingkat kecemasan itu menurun dikarenakan atlet sudah mampu mulai beradaptasi. Nah, karena atlet mulai beradaptasi di sini, maka anxiety atau kecemasannya itu menurun gitu. Mendekati akhirnya pertandingan, tingkat anxiety biasanya naik kembali, terutama pada skor pertandingannya sama atau hanya berbeda sedikit atau kalah gitu. Jadi naik karena di bawah tekanan gitu. Pertandingannya itu di bawah tekanan, maka kecemasannya itu atau anxiety-nya itu meningkat. Selanjutnya cara pelatih nih. Cara pelatih untuk mengatasi seorang atlet atau stres atlet atau anxiety tadi ya, kecemasan tadi.
Yang pertama yaitu secara tahapan menciptakan kondisi stres melalui latihan-latihan. Jadi pada saat latihan diadakannya kayak apa namanya tuh kondisi-kondisi stres supaya atlet nanti pada saat pertandingan bisa langsung beradaptasi. Yang kedua yaitu mengaklimatisasi atletnya terhadap kondisi stres yang kelak mungkin akan dijumpainya. Jadi si pelatih itu menciptakan kondisi stres pada atlet atau tekanan-tekanan pada atlet supaya nanti dijumpainya itu ya udah tahu gitu bakalan akan seperti ini. Yang ketiga yaitu dapat mengira-ngira berapa banyak stres yang dapat diterima oleh atlet. Nah, kita juga kalau misalnya kita sebagai pelatih juga harus tahu bahwa atlet itu bisa mendekatkan stres atau tekanan yang diberikan kepada atlet itu segimana gitu. Yang terakhir jangan terlalu banyak melebihi ketahanan stres individu pada waktu latihan. Jadi seorang pelatih juga harus paham apa sih? Paham akan jika misalnya atletnya dikasih stres yang lebih atau melebihi batasnya akan berakibat seperti apa. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.